Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu lagi dengan saya Mama Nandi, Bidan Febrina Oka, ownernya Sekolah Emak. Yang belum tahu Sekolah Emak, boleh follow Instagram @sekolahema dan cek YouTube-nya Sekolah Emak. Dan kalau kamu rasa banyak manfaatnya, boleh subscribe dan share ke semua media sosial kamu ya Mak ya. Nah, Mama ini akhir-akhir ini dapat pertanyaan ini. Ada seorang klien Sekolah Emak, dia nanya, "Mak Nande, aku itu udah lewat HPL, tapi kok belum ada ya tanda-tanda lahiran. Kenapa ya Mak ya? Aku tuh kok galau ya dan bertanya-tanya, ini sebenarnya kapan sih aku lahiran?" Dan pasti itu bukan hanya klien Mama aja yang ngerasain gitu. Mama-mama di luaran sana, kamu-kamu yang sedang hamil tua, yang lagi nunggu-nunggu kapan melahirkan, yang kalau ada tanda dikit aja, misalnya kayak ada keluar lendir, terus nge-WA bidan kamu, nge-WA dokter kamu, atau cek-cek di YouTube, ini bener-bener tanda lahiran apa enggak? Pasti galau ya. Nah, kali ini kita akan bahas itu, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Yang Mama Nadi mau kasih tahu ya, bahwasanya bayi kamu itu sudah siap dilahirkan atau sudah siap lahir itu kalau usia kehamilannya 39 sampai 42 minggu. Nah, kalau misalnya dia masih sekitar 41 minggu lebih, 1 minggu dari HPL, itu masih dalam kategori yang normal. Tetapi kalau sudah lewat dari 42 minggu, dari sisi ilmu pengetahuan itu sudah dinamakan post date atau lewat tanggal kelahiran. Nah, lewat tanggal kelahiran ini memang memiliki banyak risiko ya. Yang pertama adalah ini fungsi plasenta itu akan menurun mulai dari usia kehamilan 38 minggu sampai seterusnya, sampai bayinya lahir. Jadi plasenta itu udah enggak tugasnya itu udah enggak seperti awal-awal kehamilan ya. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Yang kedua, air ketuban jumlahnya semakin lama akan semakin berkurang. Nah, kamu pernah nggak misalnya ke dokter, kalau di USG misalnya ini usia kehamilannya udah sekitar 38 mingguan. Nah, Bu, ini air ketubannya ini udah mulai berkurang loh. Nah, terus kamu tuh galau WA, "Ma, ini kenapa air ketubanku udah mulai berkurang?" Nah, emang bener, secara ilmu pengetahuan, semakin tua kehamilan, apalagi sudah masuk ke masa-masa kelahiran, air ketuban itu jumlahnya dan fungsinya juga semakin berkurang. Itu dia, apalagi kalau sudah usia kehamilan lebih dari 42 minggu ya. Nah, yang berikutnya ya, kalau dia usia kehamilannya sudah lebih dari 42 minggu, dikhawatirkan bayi itu akan menelan BAB-nya sendiri gitu ya, atau istilahnya dia menelan mekonium. Jadi air ketuban itu udah bercampur dengan BAB-nya bayi, dan bayi meminum, masuk dia ke saluran pernapasan, terus bisa mengganggu, biasanya bisa mengganggu proses pernapasan bayi. Nah, itu yang terjadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang dikhawatirkan kalau lahir di lebih dari usia 42 minggu, bayi mengalami gawat janin. Jadi gawat janin itu ditandai dengan detak jantung bayi yang melambat. Bahkan ada yang ini kasusnya nggak terlalu banyak ya, jadi jangan khawatir juga kamunya. Itu ada yang meninggal karena
ya berbagai fungsi yang ada di dalam tubuh bayi itu semakin berkurang. Itu dia yang dikhawatirkan. Nah, tetapi kalau kamu masih berada di kisaran 39 minggu sampai 42 minggu, itu mama jadi gebelibet ya. Kamu masih punya waktu untuk terus berupaya ya, untuk apa sih yang harus aku lakukan supaya ini yang tanda-tanda lahiran ini cepat muncul dan aku cepat lahiran. Nah, kali ini mama akan kasih tips kalau kamu misalnya belum melahirkan padahal sudah lewat HPL ya. Nah, yang pertama, tenang dan jangan panik dulu. Don't panic. Artinya, oh ya, sadar bahwasanya aku nih udah lewat HPL. Oke, tarik nafas yang panjang, buang nafas, atur pernafasan. Dengan kamu mengatur pernafasan, tingkat stres kamu akan jauh berkurang. Sambil berdoa, segala sesuatu itu yang menentukan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kamu nggak bisa lari dari situ. Jadi terus aja berdoa, mudah-mudahan kamu akan cepat lahiran. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tetap kamu harus makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, dan istirahatnya juga harus yang cukup. Jangan lupa juga olahraga. Banyak sekali itu di video-video, bahkan di YouTube mama ini juga ada. Kalau kamu sudah masuk HPL, apa yang harus kamu lakukan supaya mempercepat pembukaan, mempercepat kontraksi? Kamu harus exercise ya. Jadi harus aktif. Jangan rebahan, bolak-balik rebahan. Kamu bisa ikut senam hamil, bisa ikut yoga hamil, bisa squat, jongkok, bisa bersih-bersih rumah ya. Jadi bersih-bersih rumah juga punya efek yang baik untuk kesehatan fisiknya kamu. Itu kamu harus rutin lakukan, rutin dengan positive thinking. Artinya kalau kita melakukan sesuatu, kita nggak usah mikir yang negatifnya dulu. Misalnya gini, iya kalau aku latihan jongkok kelahiran normal, kalau enggak gimana? Jangan dong. Dengan aku melakukan gerakan ini, mudah-mudahan akan mempercepat lahirnya bayi. Terus dikomunikasikan. Dan kamu harus ngobrol ke bayi kamu, minta sama bayi kamu. Jangan kamu menganggap bayi nggak bisa mengerti apa yang ibunya sampaikan ya. Nah, yang berikutnya, makan makanan yang bisa memicu kontraksi. Salah satunya adalah kurma ya. Terus, Mak, kalau makan durian boleh? Ya boleh, tapi jangan banyak-banyak juga ya. Jadi paling nggak maksimal sekitar 2-3 butir. Nah, kemudian ada yang sensitif ya, misalnya kalau dia makan nanas akhirnya memicu kontraksi di perutnya. Nah, boleh kamu coba tapi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, itu yang penting. Kemudian selalu kamu harus cek gerakan bayi, benar. Selalu harus cek gerakan bayi. Jadi kalau gerakan bayinya masih bagus, artinya kamu masih bisa merasakan sekitar 20 kali gerakan dalam 1 hari, berarti dia masih aktif. Tetapi kok kayaknya bayinya udah mulai kurang geraknya ya, itu kamu nggak perlu banyak mikir, nggak perlu banyak analisis. Pergi deh segera ke bidan ataupun ke dokter. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Mak, kalau misalnya usia kehamilan udah 42 minggu gimana? Jadi ngeribet lagi mama ini ngomong. Ya, kalau kamu sudah lahiran 42 minggu, sudah usia kehamilan 42 minggu, kamu bisa cek ke bidan atau ke dokter, terus tetap diawasi oleh mereka ya. Jadi jangan ujuk-ujuk, Mak, bayi itu kan menentukan kapan waktunya sendiri akan lahir. Yes, tetapi bayi juga punya
Walaupun dia memilih kapan waktunya dia akan lahir, tetapi secara ilmiah itu juga sudah dibahas bahwasanya ada kerugian ataupun ada risiko yang ditemukan kalau bayi dalam kondisi lewat waktu dia baru lahir. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjut lagi di materi berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video Mama. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye.